Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa KIS Ramadan yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, di hari yang ke-29. Hari ke-29 ini bisa jadi hari yang terakhir di bulan Ramadan atau sehari menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan di hari terakhir bulan Ramadan seperti ini, Bapak Ibu yang berbahagia? Ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu mengevaluasi kembali puasa kita. Apa yang sudah kita dapatkan dengan puasa kita di tahun ini atau bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Karena di usia kita seperti ini tentu kita sudah beberapa tahun melaksanakan puasa Ramadan. Tapi apa yang kemudian sudah kita dapatkan dari puasa kita yang sudah kita laksanakan beberapa tahun ini? Kalau melihat kepada ayat Al-Quran yang menjadi dalil diwajibkannya puasa Ramadan yang ada di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini kita tahu bahwa tujuan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Artinya hasil akhir dari ibadah puasa kita adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Tentu kemudian ada indikator yang bisa kita jadikan sebagai ukuran, ya, apakah kita sudah masuk di kelompok itu. Dalam ayat yang lain disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Imran, ya, surat Al-Imran itu ada ayat yang berbunyi وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ya. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan juga kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. U'iddat lil muttaqin, yang surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, pada ayat selanjutnya itu ada indikator ketakwaan itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang pertama itu, ya. Wal kadhiminal ghaidha, yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas. Jadi paling tidak ada 3 indikator ketakwaan yang disebutkan dalam surat Al-Imran tersebut, ya. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang mau meninfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun ketika sempit. Nah, indikator pertama ini, kalau dalam keadaan kita sedang lapang, sedang ada banyak rezeki, barangkali tidak terlalu sulit
atau berat untuk dilaksanakan, karena memang ada yang diinfakkan, ada yang diberikan ya. Tapi di ayat tersebut disebutkan juga termasuk dalam keadaan ad-dharra, dalam keadaan sempit. Ini kalau tidak ada kalau orang Jawa mengatakan mungkin sumurnya baru sat begitu ya, baru asat begitu, kok kemudian kita harus mengeluarkan untuk sedekah misalnya, untuk infak, tentu kemudian merasa berat ya. Tapi kalau ini kemudian bisa dilaksanakan, maka ini adalah salah satu indikasi bahwa ketakwaan itu sudah merasuk pada diri seseorang ya. Dan ini juga yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketika ada orang yang kemudian meminta atau hadir datang ya ke rumah beliau membutuhkan sesuatu, Rasulullah tentu berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi permintaan orang tersebut. Jadi tidak membiarkan orang yang datang ke rumah beliau itu pulang dengan tangan hampa. Maka pernah diceritakan dalam satu kisah itu bahwa ketika ada orang yang meminta-minta ke rumah beliau ya, beliau kemudian bilang kepada putrinya Fatimah ya, apa yang ada di belakang, apa yang bisa diberikan begitu ya. Ternyata yang tersisa adalah baju perang beliau ya, tidak ada hal yang lain, uang atau makanan begitu ya, tapi baju perang beliau, sehingga baju itu yang kemudian juga akhirnya diberikan, dibawakan kepada orang tersebut ya. Nah, dari kisah ini tentu kemudian harus menjadi ya teladan bagi kita bahwa Rasulullah yang sering dalam keadaan tidak punya apa-apa di rumahnya, tapi tetap berusaha untuk memberikan sesuatu ketika ada orang lain yang kemudian membutuhkan ya. Maka dalam sebuah hadis ya, yang lain Rasulullah pernah menyatakan bari'a minasyuhi man adda az-zakah ya wa qara ad-dhaifa wa a'ta fin naibah. Seseorang akan terbebas dari sifat pelit gitu ya, kikir ketika sudah melakukan 3 hal. Apa itu? Yaitu ada zakah, dia mau melaksanakan atau menunaikan zakatnya, wa qara ad-dhaif, dan juga nyuguh tamu atau menjamu tamu. Kalau ada tamu kemudian jamu ya, disuguh begitu ya. Wa a'ta fin naibah, dan juga dia mau memberi gitu ya, mau memberi fin naibah ketika dalam keadaan sempit begitu ya, senada dengan yang tadi dalam ayat itu ya, fil dharra wad dharra itu. Jadi indikator yang pertama ini ya, yang dijelaskan dalam ayat ini, kalau sudah ada pada seseorang ya, maka ini sudah menjadi sepertiga begitu ya, ketakwaan itu ada pada seseorang gitu. Yang kedua, indikator kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi diharapkan ya, puasa ini juga menjadi kontrol emosi bagi seseorang ya. Maka ketika orang ya di dalam puasa ini mungkin ada ya yang kemudian mengatakan, saya kalau menahan haus dan lapar mungkin masih kuat begitu ya. Tapi kalau ada orang yang kemudian bikin emosi, itu yang kemudian berat ya. Nah, ini kadang orang lebih bisa menahan lapar haus ya, tapi menahan emosi kadang tidak bisa. Nah, di puasa ini ya, di puasa ini juga
diharapkan menjadi kontrol, ya, kontrol emosi. Maka sering kemudian kita mengingatkan pada diri kita sendiri atau kepada orang lain, kalau kemudian kita mau emosi, mau marah, ya, puasa, bulan puasa, sabar begitu ya. Ini untuk mengingatkan, ya, kita, ya. Sebenarnya itu bukan hanya di bulan puasa, tapi ketika bulan puasa hadir, itu biasanya orang kemudian lebih ingat, ya, untuk mengendalikan emosinya. Ingat, sabar, ini bulan puasa. Harapannya nanti di luar puasa ini kemudian kita juga terbiasa untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita, menahan amarah kita. Wal kadhiminal ghaidh. Ini indikator yang kedua, ya. Jadi mampu menahan amarahnya. Dan ini berat bagi sebagian orang, ya, kalau tidak dilatih, ya. Apalagi orang yang kemudian punya power, punya kekuasaan. Kita mampu marah, mampu membalas, atau mampu memberikan respon, ya, kepada orang yang membuat kita marah, ya, membuat kita emosi begitu, ya. Tapi kok kemudian kita bisa menahan, itu tentu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka ini kemudian juga menjadi indikator orang yang muttaqin, orang yang takwa. Yang ketiga, pemirsa KIS yang saya hormati, yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu memaafkan orang lain. Wal afina 'anin nas, mampu memaafkan orang lain. Ini. Jadi setelah dia menahan amarah, ya, tapi kemudian setelah itu dia tidak memendam amarahnya itu, tapi dia mampu memaafkannya, ya. Nah, ini dulu pernah ada kisah, ya, pada zaman sahabat begitu, ya. Ketika ada seorang tuan begitu, ya, yang punya budak, ya. Ini ada tamu begitu, ya. Ada tamu. Kemudian tuan ini meminta, ya, saya lupa namanya siapa begitu, ya. Meminta untuk disuguhkan, ya, minuman untuk tamunya. Dilalai ketika budak ini, ya, menyuguhkan menyuguhkan minuman ke tamu itu, dia tersandung sesuatu, ya, kemudian jatuh minumannya itu menumpahi bajunya tuannya begitu, sehingga tuannya ini mau sudah mau melayangkan pukulan ke budaknya tersebut, tapi budaknya ini ternyata memahami ajaran-ajaran Islam dengan baik, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran dengan bagus, sehingga budaknya ini mengatakan kepada tuannya, "Tuan, bagaimana Anda mengamalkan ayat alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas." Yang kedua itu wal kadhiminal ghaidha, ya, menahan amarah begitu. Disebutkan ayat itu, tuannya itu kemudian tidak jadi memukul, tapi kemudian dia mengurungkan. Dia bilang, "Saya sudah menahan amarah saya tidak jadi memukul kamu," ya. Ternyata budaknya kemudian masih melanjutkan. Tapi di ayat selanjutnya wal afina 'anin nas, apakah Tuhan tidak memaafkan saya? Baik, saya maafkan kamu, ya. Tidak jadi marah. Sahabat tadi kemudian juga memaafkan kesalahan budaknya itu. Tapi budaknya itu ternyata pintar, ya. Kemudian dia melanjutkan ayat. Di akhir ayat itu Tuhan Allah mengatakan, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Apakah Anda tidak ingin berbuat baik, Tuhan? Begitu. Baik, saya akan melanjutkan perbuatan baik saya sesuai ayat itu. Kalau begitu mulai hari ini kamu saya bebaskan, ya, saya merdekakan, gitu, ya.
Jadi begitu yang dilakukan oleh para sahabat dulu ketika mau melaksanakan ayat-ayat ya yang ada dalam Al-Quran begitu. Nah, pemirsa KIS yang terhormat, 3 indikator ini ya, tentu kemudian harus kita usahakan ya, kita latih setiap hari agar puasa kita ya betul-betul dapat membentuk pribadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu mampu meninfakkan harta kita ya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, kemudian kita dapat mengontrol emosi kita ya, dapat mengendalikan amarah kita ya, tidak mengeluarkan atau meluapkan amarah kita. Dan yang ketiga adalah dengan mudah memaafkan kesalahan orang ya. Dengan 3 indikator ini tentu kemudian sesuai dengan ayat itu, maka kita sudah menjadi kelompok orang-orang yang bertakwa. Semoga puasa kita tahun ini betul-betul menjadi puasa yang dapat meningkatkan kualitas Islam kita, kualitas iman kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang muttaqin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.